Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk belajar coding atau programming. Nah, salah satu yang saya sarankan adalah sebelum belajar bahasa program, maka kita harus paham dulu algoritma pemrograman, dan saya mengambil jalan memahami algoritma pemrograman lewat bahasa dasar Pascal. Pilihan lain adalah Anda bisa langsung masuk ke situs FreeCodeCamp. Nah, setelah masuk ke FreeCodeCamp, ada pilihan apakah Anda akan masuk dengan bahasa aslinya yaitu English atau versi bahasa Indonesia. Terjemahkan halaman ini. Di sini ada penjelasan bahwa situs ini atau FreeCodeCamp ini sudah ada semenjak tahun 2014, lebih dari 40.000 lulusan yang ikut pelatihan di sini atau pelatihan online di FreeCodeCamp dan sudah mendapatkan pekerjaan di beberapa perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan Spotify. Nah, kalau yang versi Indonesia seperti ini: belajar coding gratis, membangun proyek, dapatkan sertifikasi. Jadi kalau Anda sudah bisa menyelesaikan pelatihan-pelatihan yang ada di sini, maka Anda bisa mendapatkan sertifikat. Ini testimoninya. Nah, kita akan memulai awalnya, yaitu fokus dulu di desain web responsive. Langsung saja mulai gratis. Nah, di sini Anda diminta untuk masuk dengan akun Google yang Anda miliki atau mendaftar dengan email. Saya akan lanjut dengan Google. Kunci dari belajar coding adalah konsistensi. Jadi boleh jadi Anda ketika menulis kode yang sudah lebih dari 2 minggu yang lalu, maka ketika Anda melihatnya kembali, seakan-akan melihat kode itu seperti pertama kali melihatnya. Nah, ini ada 300 jam yang harus diselesaikan untuk bisa menguasai responsive web design dan mendapatkan sertifikat. Kemudian lanjut untuk memahami algoritma JavaScript dan memahami data struktur, 300 jam juga. Terus untuk menguasai front end development, 300 jam juga. Sertifikasi data visualisasi 300 jam. Ini 300 jam, jadi ada ribuan jam untuk bisa menguasai semua ini. Nah, kita akan mulai dari awal. Di sini kita akan belajar HTML dan CSS. Nah, yang pertama adalah say hello to HTML. Oke, kemudahan di sini. Jadi kita tidak perlu menginstal compiler, cukup kita tinggal ketikkan saja. Di sini ada petunjuk untuk say hello menggunakan elemen HTML. Nah, di sini yang pertama kali diajarkan adalah mengenal bagaimana penulisan hello world. Jadi kita tinggal meniru saja apa yang diajarkan di sini secara teorinya. Di sini diajarkan bahwa command H1 yaitu untuk membuat heading. Nah, untuk menyelesaikan tes ini dan tantangan ini, maka ubahlah elemen teks to say hello world. Jadi di sini sudah ada
H1 dalam kurung, kemudian H1 sebagai penutup, di awal ada slash. Jadi di sini tugas kita adalah mengganti kata hello atau menambah dengan word, hello word. Nah, setelah selesai maka nanti kita bisa run test. Di sini ada result, hasil yang diinginkan adalah elemen H1 yang kita miliki harus memiliki tulisan hello world. Kita coba hello world. Nah, jika sudah, maka output akan ada di sini. Kita run test. Oke. Nah, ketika sudah benar, maka ini akan checklist, kita submit dan lanjut ke tantangan berikutnya. Nah, tantangan berikutnya kita mengenal bagian daripada heading ini atau subheading. Ini kan ada H1, nah subheading ini bisa sampai H2, H3, H4, H5 dan H6. Nah, di sini apa tugasnya? Tugasnya tambahkan H2 dan tuliskan di situ cat photo app. Nah, untuk membuat elemen kedua, maka kita tinggal tulis di sini di bawahnya. Nah, kita tulis sama dalam kurung H2, dalam kurung kita akan tulis cat photo app. Oke, kemudian jangan lupa ditutup. Kita lihat apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. You should create an H2 element. Udah. Your H2 element should have a closing tag. Ada. Your H1 element should have the text hello world. Sudah. Your H1 element should be before your H2 element. Ya. Nah, udah, langsung kita tes. Run the test. Ya, selesai. Tes kedua lolos. Submit. Go to the next challenge. Nah, berikutnya kita akan belajar membuat paragraf. Jadi paragraf ini komennya seperti ini, diawali P dalam kurung dan diakhiri dengan P yang sebelumnya ada slash. Nah, ini cara penulisannya. Nah, ini tugasnya. Jadi kita harus membuat elemen P di bawah H2, berarti di sini di bawahnya. Enter. Kita buat P, kemudian tutup. Nah, untuk P ini harus huruf kecil. Jadi komen di HTML ini harus huruf kecil, tidak bisa pakai huruf besar. Ini ada keterangannya. Nah, kemudian kita lihat result yang diinginkan. Anda harus memiliki elemen P yang valid. Komennya sudah. Nah, your V element should have the text hello paragraph. Berarti di sini kita harus tulis hello paragraph. Kemudian elemen P-nya harus memiliki closing tag. Sudah. Kita tes. Oke, selamat lagi, lolos lagi, submit lagi, go to the next challenge. Terus saja begitu sampai Anda berhasil menyelesaikan 300 jam. Dan ini kalau Anda mau donasi silahkan pakai PayPal. Nanti saja ya. Kalau udah dapat sertifikat, dapat kerja, bisa dapat di Fiverr, kerja-kerja sampingan online, terus Anda dapat penghasilan, silahkan donasi.
Fill in the blank with placeholder text. Jadi yang kosong diisi lorem ipsum. Replace the text inside your V element. Berarti ini diganti nih, hello paragraph dengan tulisan ini. Kita copy paste saja. Oke. Nah, sudah ada tulisan sesuai dengan yang diinginkan. Apa result yang diinginkan? Elemen P harus berisi kata-kata kiti ipsun tadi ini. Ayo kita lihat hasilnya. Rantes berhasil, lolos. Submit, go to next challenge. Di sini kita akan mengenal komen di HTML. Jadi komen ini fungsinya ketika perintah-perintah ada di dalam komen, maka itu akan diabaikan. Nah, nanti di Pascal pun kita akan ada komen dengan simbol yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Makanya kalau algoritma struktur itu enaknya belajarnya di Pascal. Anda boleh lihat di video saya yang lain khusus membahas tentang Pascal. Nah, ini materinya adalah uncomment HTML. Nah, ini apa yang perlu kita latih? Berarti kita di sini petunjuknya adalah uncomment your h1, h2 and v element. Berarti uncomment h1, h2 dan p elemen. Uncomment berarti kan ini berada di dalam komen nih. Berarti kalau uncomment ya tinggal dihilangkan komen. Uncomment kan perintahnya. Nah, ini muncul mulai nih hello world. Tapi kalau kita tulis komen maka tidak akan tereksekusi. Nih, kita tambahkan komen lagi. Oke, jangan lupa ditutup. Nah, tidak ada tampilan di sini. Tapi ketika kita hapus komen ini, maka muncul. Oke, kita coba apakah sesuai dengan yang diinginkan. Your h1 element should be visible on the page by uncommenting it. Berarti h1 harus visible. Oke, sudah. h2 harus visible. Oke. V element harus visible. Oke juga. Nah, terus jangan sampai comment tag ini muncul, berarti dihapus. Apakah sesuai dengan yang diinginkan? Run the test dan lulus lagi. Lanjut. Nah, kita sudah tahu fungsi komen tadi ya. Nah, tugasnya sekarang komen H1 elemen, komen P elemen, tetapi tidak H2. Jadi H2 ini harus muncul, H1 dan P harus menghilang. Berarti di antara dua ini kita akan taruh komen. Oke, H2 aja yang muncul, yaitu cat photo app. Apakah sesuai dengan yang diinginkan? Kita lihat. H1 elemen harus disembunyikan. P elemen harus disembunyikan. H2 saja yang dimunculkan. Kita run test. Oke, submit, go to next challenge. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghapus elemen HTML. Hapus H1 elemen. Hasil yang diinginkan, hapus H1 elemen, tetapi H2 harus tetap ada, P harus tetap ada. Berarti tugas kita hanya menghapus H1 saja. Tinggal delete saja. Oke, jika sudah selesai kita tes.
submit, dan go to next challenge. Nah, di sini kita mulai diperkenalkan bahwa HTML5 memiliki tag deskriptif, termasuk di dalamnya main, header, footer, nav, video, artikel, section, and others. Nah, ini ada contoh. Elemen HTML itu pertama main, dibuka dengan main, ditutup dengan main, dan di dalamnya ada bagian yaitu H1 dan P. Nah, apa tugasnya? Buat paragraf kedua dengan teks di bawah ini, kemudian buat elemen main yang hanya terdiri dari elemen P saja. Misal yang diharapkan kamu harus memiliki 2 P elemen, ini baru 1. Setiap elemen harus memiliki closing tag. Berarti kita bikin lagi di sini di bawah. Memiliki closing tag. V elemennya harus ada teks ini, kita kopikan. Anda harus memiliki 2 P elemen, 1, 2 sudah. Setiap P elemen harus memiliki closing tag, ini ada, ini ada. Kode Anda harus memiliki main element. The main element should have 2 paragraph element as children. The opening main tag should come before the first paragraph tag. Nah, berarti harus di sini. Kemudian ditutup lagi dengan slash. The closing main text should come after the second closing paragraph. Ya, udah. Kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan yang diinginkan. Run the test. Dan berhasil lagi. Submit and go to next challenge. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan gambar kepada website? Di sini ada perintahnya. Cukup mengetikkan image src sama dengan, ikuti saja petunjuk ini. Nah, image element ini harus memiliki alt atribut. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Nah, jadi nanti akan seperti ini komennya. Oke. Mari kita coba tambahkan gambar ke website. Misal yang diinginkan, page-nya harus memiliki image element. Image element harus memiliki src atribut yang akan langsung mengarahkan kepada gambar kucing, anak kucing. alt atribut jangan dikosongkan. Jadi kita akan tulis persis seperti ini. Image src sama dengan, nah, mau ditujukan ke link mana? Ini RC, masukkan sini. Nah, tinggal apa tadi tugasnya? Atribut. Berarti di belakang sini tinggal pakai alt
sama dengan tuliskan business cat wearing a necktie. Mari kita coba untuk tambahkan image ke our website. Dengan elemen main yang sudah eksis, tinggal insert aja image element before the existing v element. Berarti kan sebelum p ya, sebelum paragraf. Ini sudah benar, terus kita tinggal lihat result yang diinginkan. Halaman harus memiliki image element, sudah. Harus memiliki src atribut yang langsung menunjukkan ke gambar kucing. Terus alt jangan dikosongkan, alt tidak dikosongkan. Kita lihat apakah sesuai dengan yang diinginkan. Mari kita tes. Berhasil lagi. Submit and go to the next challenge. Berikutnya kita akan belajar tentang elemen anchor. Anchor tag ini berfungsi untuk mengarahkan kita ke link di luar dari apa yang tampil di sini. Anda bisa menggunakan elemen A untuk mengarahkan ke link yang ada di luar web page yang Anda miliki. Nah, elemen ini perlu destinasi mau diarahkan kemana. Nah, destinasi inilah dinamakan dengan href. Nah, sebagai contoh ini kodenya, cara penulisan kodenya. Di sini kita akan belajar A elemen ini, yaitu akan mengarahkan kita kepada link di luar web page. Nah, link ini bisa kita arahkan ke web page yang lain. Nah, sebagai contoh di sini adalah kita diarahkan kepada link precodecamp.org. Nah, maka nanti browser akan menampilkan situs precodecamp.org. Nah, ini perintahnya adalah buat elemen yang akan langsung mengarahkan ke precat foto aplikasi atau app.com. Dan jadikan tulisan cat foto sebagai anchor teksnya. Nah, apa result yang diinginkan? A elemen harus ada anchor teks yaitu cat photos. Kemudian kita membutuhkan elemen yang akan mengarahkan ke cat foto tersebut. Nah, elemen A ini harus memiliki closing tag. Berarti kita tinggal tuliskan aja langsung di sini sesuai dengan apa yang diminta. Kita ketikkan A href sama dengan dan kita tuliskan anchor
cat sesuai yang diminta, yaitu cat photos. Apakah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan? Mari kita langsung run the test. Keunggulan dari pelatihan online di precodecamp.org ini adalah ketika Anda kesulitan, maka Anda bisa get help dengan menonton video. Elements are used to link to other web pages. The tag for an anchor element is just the letter A. Now all anchor elements are going to have an href attribute that's going to show the destination website. So this is just what website is being linked to. So in this example, we'll do freecodecamp.org. Anchor elements also need text, which is what the browser will display as a link. So I can put free code camp here, and then I need a closing A tag. So in this challenge, we just have to create an element that links to freecatapp.com and has cat photos as its anchor text. So I'm about to show you how to do that right now. Now this is pretty simple because we already have the href here, and I'm just going to be doing some copying and pasting. I'm just going to copy and paste the link and put it right in here, and then the text here is just going to be cat photos, and we're done. Sangat dimanjakan kan? Nah, tinggal konsistensi Anda untuk menyelesaikan materi dan tugas-tugas yang ada di precodecamp.org ini. Selamat menyelesaikan, selamat mendapatkan sertifikat. Jika Anda ingin kelanjutan dari pelatihan ini, misalkan Anda ingin didampingi dengan video-video selanjutnya, padahal sebenarnya Anda fokus saja di sini. Kalau kesulitan tinggal tadi watch video. Tapi jika Anda masih penasaran untuk melihat kelanjutannya bagaimana saya menyelesaikan ini hingga mendapatkan sertifikat, silakan komen di bawah apakah video ini dilanjutkan atau cukup ini aja sebagai pengantar. Oke, terima kasih. Selamat belajar coding.